Halo semuanya, saya Alis. Ingin menyampaikan salam sehat bagi kita semua, baik untuk teman-teman dari Kalimasada maupun teman-teman kita yang ada di luar yang sedang beraktivitas. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Namun, tentunya pandemi tidak akan menjadi hambatan bagi kami, PIKR Kalimasada dalam pembuatan podcast kali ini. Dan hari ini, pada episode keempat, kami hadir bersama dengan narasumber yang spesial. Narasumber ini adalah merupakan mantan pengurus PIKR Kapanewon Sleman, yang tentunya telah melewati berbagai pengalaman selama kepengurusannya di PIKR, dan siap mengisi waktu teman-teman semua dengan pengetahuan. Mari kita sambut Kak Eva. Halo Kak Eva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga Kak Eva dan teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini dalam keadaan sehat selalu ya Kak. Amin, insyaallah. Nah, aku mau nyebutin beberapa CV Kakak yang ini beneran cukup banyak dan aku bakal nyebutin dikit aja ya Kak. Itu menunjukkan usia sebenarnya. Kalau CV itu banyak itu menunjukkan usianya sudah tua. Tapi pengalamannya banyak banget ya. Nah, Kak Eva sendiri adalah sekretaris dari PIKR Prayoga Kecamatan Sleman. Ya. Dan ketua pengganti PIKR Prayoga Kecamatan Sleman, dan juga pernah bekerja di lembaga rehabilitasi ya Kak? Iya, masih bekerja. Masih bekerja sampai sekarang. Nah, episode kali ini kita akan mengusung tema tentang peranan PIKR bagi kehidupan remaja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PIKR menerapkan zero tolerance terhadap nikah muda, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, karena dampak yang ditimbulkan begitu memengaruhi hidup kita secara negatif. Selama Kak Eva bergabung dengan PIKR, program kerja apa saja yang sudah dilaksanakan untuk mensosialisasikan dampak sekaligus cara mencegah masalah-masalah tersebut? Oke. Sebenarnya banyak ya. Mungkin agak tak ceritain dari awal terbentuk ya. Jadi awalnya PIKR itu terbentuk tahun 2013 itu kita dipanggil ke Puskesmas Sleman untuk membahas permasalahan remaja saat itu. Lebih tepatnya untuk lomba. Terus kita dikumpulin dengan ketua yang lama. Saat itu kita bahas ternyata banyak banget permasalahan berkaitan dengan utamanya adalah miras dan percintaan yang berujung kehamilan. Yang menjadi concern kita karena hampir di setiap angkanya naik. Waktu itu angka kehamilan itu naik, kehamilan di luar nikah naik, dan angka anak remaja yang datang ke puskesmas untuk cek dan dideteksi menderita penyakit menular seksual itu meningkat. Bentar, aku mau ngasih tahu sesuatu. Sponsor utama podcast PIKR Kalimasada adalah Raficom. Nah, Raficom merupakan toko persewaan alat kamera, mulai dari kamera DSLR, mirrorless, handycam, hingga kamera profesional juga ada loh. Nah, kalau kalian tertarik, bisa langsung kepoin di Instagram @raficom_jogja. Oke, sekarang kita lanjut nonton. Enjoy! Saat itu. Sehingga itu jadi concern kita, dan itu menjadi dasar pembuatan program. Kalau ditanya, apakah dalam membuat program kita hanya mengacu pada ibaratnya petunjuk teknis tentang PIKR? Enggak. Kita dalam membuat program itu mengacu pada masalah yang ada. Jadi saat itu sebelum kita membuat acara, membuat kegiatan, kita pasti melakukan survei mawas diri dulu. Jadi kita ketemu sama tokoh masyarakat, ketemu sama remajanya, minimal remaja ini adalah ketua Karang Taruna untuk ngobrol sebenarnya masalah apa aja sih yang ada di desamu, masalah apa aja sih yang ada di dusunmu, apa sih yang menjadi concern kita, apakah ada yang hamil di luar nikah kah, atau adakah orang-orang yang sering ngumpul di pos ronda terus dia minum-minum. Nah itu setelah itu baru kita membuat rencana kegiatan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, karena ada tuh masyarakat yang dia nggak suka kalau kita masuk misi penyuluhan. Ada kan yang kayak gitu. Terus ada juga remaja-remaja yang cenderung bosen. Kalau ketemu orang isi penyuluhan tuh udah stigmanya udah ngantuk, bosen, males. Sehingga ada teknik-teknik tertentu yang waktu itu kita pakai. Yang menarik waktu kita awal berkiprah itu kita dapat kasus di sebuah dusun di Kecamatan Sleman yang katanya banyak minumnya, katanya. Bukan banyak ya, ada lah remaja-remaja yang suka nongkrong dan minum. Waktu itu kita akhirnya menggaet tempat saya bekerja itu di lembaga rehabilitasi, karena saya join di Pondok Pesantren Bidayatus Salikin itu sejak tahun 2015. Itu waktu itu 2013 saya sudah santrinya Pak Kiai, jadi saya sudah tahu bahwa oh ini pondok memang menangani penyadaran untuk remaja. Akhirnya saya ajak gabung dengan tema obrolan angkring. Namanya remaja kan suka tuh sama yang gratis-gratis. Jadi waktu itu kita kerjasama lagi sama
warga kita minta untuk nyediain makanan, terus kita minjem gerobaknya warga yang jualan gitu, terus akhirnya kita bikin konsep obrolan angkring dengan mengundang Pondok Pesantren Bidayatus Salikin untuk ngisi karena temanya berkaitan dengan nafsa, utamanya alkohol. Nah waktu itu ngisinya pun karena remaja, balik lagi karena remaja. Sebelum masuk ke materi, akhirnya kita harus memberikan hiburan musik dulu. Jadi karena kebetulan Pak Kiainya itu pintar main musik, saya sebut ya Pak Kiai adalah Deni Setiawan Wahyu SEMPD, dia kan beliau kan pintar bermusik dan pintar main gitar. Akhirnya pendekatan itu yang kita lakukan untuk anak-anak remaja. Beda lagi ketika kasusnya seks atau tentang pendidikan kesehatan reproduksi, itu biasanya kita akan menggunakan alat di KIE Kit yang diberikan oleh BKKBN DIY yang bentuknya lemek. Nah itu kita suruh pakai, baru kita penjelasan. Karena kalau dia anak-anak tuh kalau kita jelaskan tanpa media yang hanya dengan slide, itu biasanya dia ada kecenderungan bosan. Jadi kalau kita ajak mereka untuk, kadang-kadang saya bawa pantum itu kayak patung ya, kayak yang modelnya dia memang ukurannya sama, terus itu juga kayak kit dari BKKBN itu untuk menjelaskan secara lebih real tentang kesehatan reproduksi, mana bagian-bagiannya. Mungkin beberapa orang menganggap itu tabu, cuman biasanya sebelum kita mulai kita ada edukasi dulu ke anak-anak bahwa ini bukan untuk istilahnya bukan untuk membuat kalian pikirannya kemana-mana ya. Dan biasanya akan kita kelompokkan laki-laki dan perempuan sendiri-sendiri. Sejauh ini kalau saya ditanya program apa saja pada saat saya menjabat, maka saya akan menjawab itu banyak yang kita lakukan sesuai dengan kasus yang ada di masyarakat. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena kasusnya di setiap masyarakat pada saat itu berbeda-beda. Dan kita ada koordinator tiap desa. Kan satu Kapanewon Sleman ada 5 desa. Nah, jadi ada 5 koordinator untuk setiap desanya dan juga ada koordinator sekolah. Kalau yang koordinator sekolah biasanya otomatis materi diberikan pada saat MOS ya, untuk pengenalan awal orientasi sekolah. Kalau yang sekarang karena efek pandemi mungkin jadi nggak ada, saya juga nggak tahu. Tapi kalau biasanya kita ngisinya di MOS itu tentang kesehatan reproduksi, karena yang nafsa biasanya ditangani oleh kepolisian. Begitu kalau programnya. Nah, selama Kak Eva terlibat dan aktif dalam program kerja dan selama menjabat di dunia PIKR, tentunya kakak punya kesan tersendiri setelah program itu terlaksana. Nah, aku mau sedikit nanya, program kerja manakah yang paling berkesan sekaligus paling sulit dalam pelaksanaannya? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Kak? Yang paling berkesan ya? Ya, dan yang paling sulit? Yang paling berkesan mungkin kalau waktu Hari AIDS sedunia. Itu paling berkesan karena kita benar-benar kita kerjasama sama KPA Sleman, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sleman. Waktu itu yang megang Mas Yasin. Nah, kita setiap hari AIDS itu kita akan kampanye ke jalan. Itu anak-anak biasanya di blonteng-blonteng pakai tinta gitu, terus kita di perempatan, terus ngasih gitu stiker, ngasih edukasi, bahkan sempat kita yang Mbak, paham nggak sih apa sih pengertiannya AIDS? Paham nggak sih? Kayak gitu-gitu loh. Itu terjadi 3 kali. Yang pertama kita pakai seragam putih-putih, terus anak-anak pada pakai cat merah. Itu satu muka. Kalau saya sih masih mending cuma merah putih doang. Kalau mereka tuh kadang-kadang satu muka diputihin, satu muka dimerahin. Nah itu banyak kok foto-fotonya di blognya anak-anak tuh. Terus yang kedua itu kita di Sunmore. Jadi kita sasarannya adalah orang-orang yang belanja di Sunmore, terus kita ajak untuk diedukasi, dikasih leaflet, ditanya. Jadi karena evaluasi dari kegiatan sebelumnya kan kita tidak mengedukasi, kita hanya mengkampanyekan bahwa kita harus hidup damai bersama orang dengan HIV/AIDS dan lain sebagainya, menerima mereka dan lain sebagainya. Cuman tidak mengedukasi, hanya mengkampanyekan. Akhirnya kita ubah di yang kedua itu dengan mengkampanyekan. Jadi kita benar-benar mendekati masyarakat, ngasih leaflet, ngajak ngobrol dan mengukur seberapa sih mereka paham tentang AIDS. Kayak ditanya, Mbak, paham gak sih tentang AIDS itu apa gitu-gitu. Terus yang ketiga kita evaluasi lagi, ternyata kok yang di Sunmore itu hanya sedikit yang bisa edukasi kan, dan hanya sedikit yang tertarik. Akhirnya kita membuat yang beda lagi. Waktu itu pakai kostum. Jadi ada yang 1-2 orang yang sepasang pakai kostum Rama Sinta, terus ada yang dia pakai apa sih yang kayak kotakan gitu, kayak kerdus gitu, di kepala gitu. Nah itu pokoknya mereka pakai kostum dengan tujuan untuk menarik
ditarik dulu perhatiannya, baru mereka setelah mendekat lah istilahnya, setelah mereka nanya, baru kita ajak ini loh, kita ada program ini. Terus kalau misalnya di kampung udah pada tahu belum? Karena kan waktu itu di Nunggung. Jadi udah tahu belum? Kalau belum minat nggak kalau misalnya kita ngisi penyuluhan di sana. Jadi biasanya seperti itu. Itu yang paling berkesan. Kalau yang paling sulit ya? Iya, sulit. Yang paling sulit itu ketika ketemu kasus kehamilan di luar nikah. Itu yang paling sulit. Karena itu berhubungan dengan agama. Iya. Mau dinikahin juga belum bisa. Iya. Nggak dinikahin aib, dikuburin dosa. Jadi itu yang paling sulit. Karena waktu saya menjabat di PIKR bersamaan dengan saya buka klinik waktu itu, klinik kebidanan. Jadi waktu itu saya jadi bidan. Nah terus positioningnya saya didatengin selama saya jadi bidan selama 2014 sampai 17. Itu kan juga selama saya menjabat. Itu saya didatengin 2 remaja, pasangan remaja yang mau menggugurkan kandungannya. 2 itu benar-benar yang berat karena kita harus mediasi ke keluarganya juga. Jadi yang satu hilang, yang satu lepas dari pengawasan karena waktu dia minta digugurkan lalu saya tolak, dia langsung mau nyari lembaga lain atau mencari tenaga kesehatan lain yang mau menerima, walaupun saya yakin tidak ada lah ya istilahnya, karena itu sudah sumpah jabatannya kita sebagai bidan, nggak mungkin lah mereka melanggar. Cuman yang satunya itu harus dibantu untuk mediasi sampai akhirnya menikah dan ya sekarang ya sudah berkeluarga alhamdulillahnya. Jadi yang paling susah adalah yang berkaitan dengan seks. Kalau yang berkaitan dengan nafsa, karena kita sekedar mengedukasi, itu sebenarnya tidak susah karena kita cuma ngomong doang. Tapi kalau waktu di lembaga rehab waktu saya kerja itu susah karena memang menurut BNN pun tidak ada kata sembuh untuk penyalahgunaan nafsa, hanya pulih atau berhenti menggunakan, sehingga pada titik tertentu mereka berpotensi untuk kembali menggunakan, sehingga tingkat kepulihan dikatakan 99% hampir pulih adalah ketika mereka tidak menggunakan nafsa sekitar 4-5 tahun, dia abstinen sama sekali nggak pakai. Padahal susah untuk bisa mencapai itu. Sehingga kalau sekedar edukasi di PIKR itu seru, lebih keseru, dan itu meningkatkan kemampuan kita dalam public speaking. Cuman kalau ini masalahnya adalah benar-benar harus ngobati, itu yang susah, itu yang lama, itu yang nge-treatmentnya itu yang lama. Dan dari pondok itulah saya justru malah banyak belajar. Awalnya dari PIKR, terus bilalah saya bergabung dengan pondok, jadi meluas sehingga bahkan ada santri pondok yang rujukan dari anak-anak PIKR. Jadi anak-anak PIKR WA saya, Mbak ini ada kasus seperti ini, Mbak Eva mau nerima nggak? Terus ya coba aja dibawa ke pondok, akhirnya di pondok direhabilitasi sampai akhirnya sekolah lagi. Itu juga bagian dari apa ya istilahnya ya, sinergi lah, walaupun mungkin saya sudah tidak di PIKR, anak-anak pun masih koordinasi. Kalau ada kasus mereka nanya, kira-kira bisa nangani mbak di pondok, ya bisa, coba aja dibawa pondok dulu biar kenalan dulu. Ternyata bisa, ya akhirnya direhabilitasi sampai dia mungkin sekolah lagi, mungkin yang ada yang kerja atau apa, itu kayak gitu. Kalau yang paling seneng itu yang paling berkesan ya, karena seru. Tapi yang paling sulit adalah jika berkaitan dengan treatment atau kita harus memberikan terapi, itu yang agak sulit. Tapi pernah nggak sih ada masalah dalam dalam organisasi itu datang kayak bareng gitu, masalahnya tuh datang semuanya gitu loh, kayak bersamaan dalam waktu bersamaan? Pernah. Itu rebiak kalau udah kayak gitu, karena kan sebenarnya anak-anak itu kan belum semuanya bisa mengedukasi ya, karena semuanya itu sambil belajar, baik saya maupun yang lain tuh semuanya sambil belajar, sehingga ketika dari dusun ini minta penyuluhan, dari dusun ini minta penyuluhan dalam waktu yang bersamaan, biasanya kita akan agak keteteran. Itu lebih ke situ, keteteran, lebih ke keteteran waktu, keteteran tenaga. Tapi kalau secara sampai saat ini tidak begitu mengganggu masalah itu. Yang lebih mengganggu adalah semangat atau motivasi dari si pengurus itu sendiri sebenarnya. Itu mungkin yang harus banyak orang
pelajari ya, karena dalam satu organisasi ini ketika mungkin satu dengan yang lainnya itu tidak cukup kompak itu, atau mungkin ada yang membawa kepentingan pribadi, itu akan sulit. Nah ini yang lebih sulit itu sebenarnya. Jadi bukan keluarnya tapi internalnya itu yang sulit. Walaupun mungkin cuman aku ada ini urusan pribadi ini, aku ada urusan pribadi. Ketika sudah mengedepankan urusan pribadi maka akan sulit. Tapi sejauh setiap anggota masih dengan kepedulian yang sama, dengan niat tulus ikhlas yang sama, itu tetap jalan. Anak-anak itu nggak semua bisa nyuluh, cuman mereka itu pasti tiap nyuluhan tuh pasti ikut. Saya kadang-kadang heran, sampai jam 12 malam, jam 11 malam, saya tuh seneng kadang-kadang karena kita jadi kayak dijagain gitu. Karena mereka, Mbak, ngisi neng di Mbak, neng dusun iki, terus aku bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Terus dia di dusun ini, terus akhirnya tak kancani ya, oh iya, akhirnya ditemenin lah sama dia sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Ya dia tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ngisi penyuluhan, nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk aja. Dan itu udah bikin kayak, dijagain ya sama adik gitu. Adik kan istilahnya kan mereka kan masih di bawah saya. Nah terus itu satu, itu berkesan banget ketika itu. Biasanya nanti kita kalau dapat rezeki kan nggak semua yang seperti itu saya biasanya ngomong sama anak-anak, pokoknya PKR itu jangan dijadikan tempat cari uang. Karena ini bukan tempat kerja. Jadi jangan digunakan buat cari uang, jangan digunakan cari pamor, tapi manfaat. Akhirnya kan ketika mereka ikut kumpul, ikut makan, ikut ngobrol, ikut di situ, kadang-kadang kan mungkin ada rezeki sedikit dari yang punya rumah gitu. Akhirnya pulang kita makan-makan. Akhirnya saya pulang tuh mesti jam 12, jam 1. Itu sempat dikomplain tuh sama ibu gurumu. Sama ibuku. Jadi dikomplain bahwa kok pulangnya malam gitu. Tapi karena pernah diikutin, bahkan sampai saya pernah diikutin sama bapak, kata ibu. Bener nggak sih nih Eva ini ngisi penyuluhan kok pulang kok gitu selalu jam 11 jam. Saya sempat mikir, aku belangsak banget ya pulang jam segitu. Tapi ketika orang tua tahu, oh bener loh ngisi penyuluhan, oh memang kalau ngisi acara di pemuda itu kan walaupun undangan jam 8 kan start jam 9 kan, sehingga jam 11 selesai ya wajar. Akhirnya bisa menerima pelan-pelan. Gitu. Nah gini Kak, kita pernah menemukan masalah yang sering kali dianggap tabu dan banyak orang yang menghindari permasalahan tersebut. Padahal dari permasalahan itu harus didiskusikan bersama, diobrolkan bersama, dan pastinya membutuhkan solusi yang tepat. Dan selama Kakak bergabung dengan PKR dan melaksanakan berbagai program kerja, apa sih program kerja yang menurut Kakak efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang masalah yang tabu ini? Lalu bagaimana program kerja tersebut dilaksanakan, baik secara prosedur maupun teknis pelaksanaannya, Kak? Silakan. Program yang tabu ya? Iya, tabu. Yang jelas tadi seperti yang saya bilang, kalau mau membahas yang tabu itu tokoh masyarakatnya harus diajak kompromi dulu bahwa itu nggak tabu. Karena kalau tokoh masyarakat atau mungkin Pak Dukuh dalam pemegang keputusan, terus kepala sekolah itu masih menganggap masalah yang mau kita bahas ini tabu, akan susah. Jadi biasanya orang itu akan cenderung mendengarkan apa yang kita sampaikan ketika orang itu merasa ini masalah loh. Jadi misal nih Ali ada masalah dengan pacar mungkin ya. Tapi bagi Ali itu bukan masalah, maka Ali nggak akan dengerin, ya kan? Karena pasti itu bukan masalah. Nah sehingga yang pertama kali dilakukan adalah koordinasi dengan pemangku kebijakan. Dalam hal ini pemangku kebijakan ataupun pemangku wilayah, dalam hal ini Pak Dukuh atau mungkin Ketua Karang Taruna atau mungkin juga Bu Guru, Pak Guru dan BK dan lain sebagainya, bahwa ini penting loh. Kalau saya nggak sampaikan nanti efeknya ini loh. Terus nanti kalau sudah baru kita ngobrol, Bu, Pak, biasanya di sini siswanya atau mungkin remajanya itu sukanya apa? Misalnya dia bilang anak-anak itu kalau disuluh nggak mau Mbak, karena bosen. Terus Mbak, kalau anak-anak itu kalau cuman dikasih tahu doang susah, apalagi kalau kelas besar. Akhirnya dari obrolan itu akan ada solusi gitu loh. Ada yang kita bikin putra putri terpisah karena masyarakatnya religius, sehingga kadang-kadang yang putri itu kalau disuluh bareng sama yang laki-laki itu jarang nanya. Pasti diem semuanya.
Terus nanti yang nanya, yang laki-laki kecenderungannya kalau bareng dengan yang putri itu pasti akan ngece-ngece, pasti akan cekakaan, cekikian bahwa ya gue akhirnya digodain. Nah itu yang kadang-kadang membuat justru hasil penyuluhan tidak maksimal. Sehingga biasanya kita bilang sama Pak Duko atau mungkin Pak ini mau maksimal nggak? Kalau mau maksimal kita bagi dua ya. Jadi putra itu yang ngajar putra, putri dengan putri. Kalau nanti putra mungkin ada kesulitan yang tidak terbahas ya istilahnya nggak selesai, maka dia akan minta tolong untuk dibantu untuk membahas. Cuman kelompok istilahnya pendengarnya ini dipisah dulu, tuh caranya. Sehingga ini kalau karena masalah yang tabu ya, dalam hal ini mungkin kesehatan reproduksi itu termasuk hal yang kadang dianggap tabu kadang. Terus akhirnya kita atasi dengan itu karena kita sudah mencoba yang bareng-bareng tuh tidak efektifnya seperti itu, pasti do ece-ecean. Terus yang putri itu nggak banyak nanya. Nah begitu dipisah, wah ini putri udah kayak tempat curhat, nggak selesai-selesai, bahkan sampai nanya bab keputihan, bab mens, bab apa itu banyak banget nggak berhenti ketika sudah dipisah. Yang laki-laki pun sama. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaksimalkan materi itu terserap. Jadi bukan hanya sekedar ada kegiatan lo ngisi penyuluhan pesertanya banyak, tapi ketika peserta ditanya kamu tadi diajarin apa? Nggak tahu, cuma ada gambar itu terus kita hahaha aja karena gambarnya lucu gitu. Itu yang jangan sampai terjadi. Akhirnya kita ngakalinya dengan dipisah biar fokus gitu. Terus sama biasanya ada juga masyarakat yang ini sukanya olahraga. Akhirnya kita harus mengemas dengan outbound atau dengan kuis. Sukanya ada dapat hadiah Mbak, dapat ini, dapat apa tanya jawab. Sukanya musik Mbak, jadi kita harus pendekatan dengan musik. Itu yang bikin kadang-kadang mungkin orang lihat tricky banget sih, susah banget sih, ribet temen sih. Cuman tujuan kita adalah bukan hanya istilahnya melaksanakan kegiatan, bikin kegiatan doang, tapi goalsnya harus tercapai loh. Jadi biasanya saya akan nanya ketika mau diminta, Mbak ngisi penyuluhan ya, terus goalsnya apa? Ada apa? Kok kamu minta ngisi penyuluhan satu, ada apa? Terus dia mungkin bilang ada anggaran dari ini, ada pertemuan dari ini, minta tolong diisi. Ada apa? Ada apa yang saya maksud tuh? Ada alasan apa sih dibalik kenapa kamu memilih saya atau kenapa kamu memilih materi ini? Terus nanti dia jelasin lah ada masalah. Oke, ada masalah itu. Goalsmu apa? Apakah goalsmu hanya orang itu paham bahwa mungkin mohon maaf hubungan pacaran itu berbahaya? Apakah hanya sekedar itu? Atau goalsmu adalah anak-anak tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya? Karena itu penyampaiannya akan beda. Beda banget. Jadi ketika sudah tahu goalsnya, oh ini Mbak harapanku. Akhirnya nanti waktu kita ngisi penyuluhan ya sesuai harapannya dia. Jangan melenceng dari itu. Terus setelah selesai kita evaluasi. Karena kalau nggak dievaluasi, kegiatan itu hanya akan terjadi satu kali. Tapi kalau dievaluasi, gimana Mbak? Tadi ada kurangnya nggak? Mohon maaf ya kalau mungkin ada yang vulgar. Nah biasanya terkait dengan vulgar tidak vulgar, saya akan izin dengan pemangku juga. Biasanya kalau mau, misal kita pakai PowerPoint gitu, akan saya tunjukkan, Pak. Nanti saya PowerPoint ini untuk nunjukin foto. Fotonya ini. Kira-kira Bapak keberatan nggak? Ada yang nggak apa-apa, itu ilmu. Jadi foto benar-benar orang gitu loh. tapi tetap nggak kelihatan mukanya ya, hanya penyakitnya saja. Terus tapi ada yang enggak Mbak jangan. Akhirnya kita harus memberikan ilustrasi atau mungkin kan ada tuh sekarang di Google yang gambarnya bentuknya kartun. Pakai yang itu. Terus ada juga yang merasa jangan dikasih contoh, nanti kalau dikasih contoh kayak gini. Nah itu biar nggak jadi salah paham, makanya diluruskan dulu dari awal. Kita janjian dulu dari awal ini mau gimana. Daripada nanti kita disalah-salahin. Itu besok dipelajari tuh sama anak-anak Kalimasada, mungkin kalau mau ngapa-ngapain mending koordinasi dari awal, dimatengin dulu biar tidak terjadi salah paham, atau mungkin nanti jadi malah goals yang kita harapkan tidak tercapai, malah justru do ece-ecean, do saru-saruan, tekan ganti-ganti kan malah bahaya. Tuh kalau saya dari saya itu. Nah, kita langsung berlanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apa contoh kenakalan remaja yang belum tentu dapat dilihat atau diidentifikasi oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita, Kak? Diceritakan sedikit saja, Kak. Silakan. Yang nggak terlalu terlihat ya? Iya. Narkoba. Narkoba satu, yang kedua seks bebas. Itu tidak terlalu terlihat. Kalau kayak mungkin
tawuran kayak gitu kan kelihatan ya. Iya. Tapi kalau narkoba itu silent dan itu termasuk dalam extraordinary crime yang istilahnya kejahatan yang luar biasa yang memang sangat rapi. Iya. Sehingga kita kadang-kadang nggak tahu nih orang ini make, nggak tahu nih orang ini ternyata seksnya luar biasa, ternyata udah kemana-mana dan nggak bisa dibedain. Sebenarnya tidak bisa dibedakan. Orang mungkin lihat ih itu udah nggak perawan nih orang nih, padahal nggak bisa dilihat seperti itu. Saya aja yang sebagai mungkin pernah jadi bidan nggak berani untuk state bahwa oh ini orang pernah hamil, oh ini orang pernah, nggak boleh. Itu harus berdasarkan fakta dan data. Nah yang tidak terlihat dan berbahaya adalah nafsa dan seks bebas. Ini tidak terlihat, dan kalau tidak terlihatnya itu medeni, mengerikan karena boleh jadi kita nggak tahu udah besar, tahu-tahu udah hamil, tahu-tahu udah kena penyakit, tahu-tahu udah kena AIDS, tahu-tahu udah sampai istilahnya organnya kena ketika dia pakai nafsa, tahu-tahu udah sakit. Nah itu yang tahu-tahu udah nggak bisa berhenti. Nah itu yang nanti jangan sampai keterusan. Kalau saya sih itu yang nggak kelihatan. Oke, nah dari jawaban-jawaban Kak Eva berikan sudah jelas bahwa Kak Eva dulu adalah seorang pengurus PIKR yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan memiliki pemikiran yang out of the box. Luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan Kak Eva bisa memberikan motivasi khususnya teman-teman semua yang sedang terperangkap dalam kenakalan remaja. Mungkin Kak Eva bisa sedikit memberi nasihat untuk kami para remaja yang nantinya akan jadi tolak ukur kesuksesan bangsa. Silakan Kak. Nasihat ya buat semuanya ya. Kalau buat yang belum gabung PIKR mungkin bisa gabung tapi kalau yang sudah bergabung PIKR luruskan niat. Kalau yang belum gabung mungkin merasa aku tuh kotor, aku tuh punya salah, aku tuh pemakai, aku tuh pemabuk, aku tuh udah punya pacar, aku udah kayak gini-gini. Nggak ada kata terlambat. Orang-orang yang buruk itu pasti punya masa depan, dan orang-orang yang baik juga pasti punya masa lalu. Anak-anak PIKR Sleman, Kapanewon Sleman itu tidak semuanya orang yang bersih. Saya berani bilang gitu karena saya tahu mereka. Tapi mereka semua punya tujuan yang baik. Dan itu tujuannya adalah untuk semua remaja Sleman. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi sejauh kamu hidup, kalau bisa berikanlah manfaat yang banyak buat orang, termasuk salah satunya melalui PIKR. Menyelamatkan satu remaja itu menyelamatkan satu generasi. Kamu bisa menyelamatkan satu temanmu aja dari pacaran. Kamu bisa menyelamatkan sampai ke anak cucunya. Dia nggak hamil luar nikah, selamat sampai anak cucu. Kamu selamatkan satu orang aja yang dia ngerokok, biar nggak keterusan. Kamu menyelamatkan dia mungkin dari nafsa, karena rokok adalah pintu menuju ke nafsa. Jadi jangan abai dengan kayak prokes jangan abai. Walaupun mungkin ada satu teman kamu di sebelah kamu yang dia ngelakuin sedikit kesalahan, jangan merasa ntar kalau tak tegur nanti dikira ikut campur. Enggak. Kamu memang punya tugas. Kenapa? Karena kalau di sini ada dia sampai keblandruk dalam artian terperosok, kan kamu ikut salah. Kamu tahu dia ngelakuin kesalahan, kenapa kamu diam? Nah, kamu harus berani speak up, bicara, kasih nasihat, kasih masukan, ajak ngobrol. Karena orang yang punya masalah, orang yang kecanduan seks, orang yang kayak gitu-gitu, pasti dia punya masalah. Dan siapa tahu kamu jadi jalannya. Baik, terima kasih atas motivasi dan pesannya Kak. Tak terasa tiba saatnya saya mengakhiri podcast episode keempat kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Eva yang sudah meluangkan waktunya dan sharing pengalaman selama kepengurusannya di PIKR. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan baik di hati teman-teman maupun Kak Evanya sendiri. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu menantikan dan menyaksikan episode terbaru dari kami. Tetap nantikan kami di episode kelima, episode selanjutnya bersama dengan narasumber kami untuk menjawab semua keluh kesah remaja. Ikuti terus kami di channel YouTube PIKR Kalimasada. See you and have a nice day. Dadah.